Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Perwitasari, STMT. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah dosen program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Saya merupakan lulusan sarjana Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura dan Magister Informatika Institut Teknologi di Bandung dengan opsi Software Engineering. Saat ini saya merupakan dosen sekaligus dipercaya mengemban tugas sebagai sekretaris pada kelompok keahlian Software Engineering and Mobile Computing. Mata kuliah yang dimandatkan kepada saya yaitu Dasar Rekayasa Perangkat Lunak, Manajemen Proyek Perangkat Lunak, dan Proyek Perangkat Lunak. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan micro-teaching untuk mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan bobot 2 SKS, yakni materi Project Management Body of Knowledge. Manajemen Proyek Perangkat Lunak merupakan mata kuliah yang bertujuan mempelajari bagaimana merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi proyek pengembangan perangkat lunak menggunakan metode, teknik, manajemen proyek yang mencakup pada perencanaan, penjadwalan, pengelolaan sumber daya, pemantauan kemajuan, serta pengendalian risiko dan perubahan. Selain itu, mata kuliah ini juga menanamkan sikap disiplin, ketekunan, serta kesiapan mental dalam menghadapi dinamika proyek perangkat lunak yang kompleks dan terus berubah. Adapun pendekatan pembelajaran yang digunakan, yakni simulation dan project-based learning, serta menggunakan pola pembelajaran blended learning melalui LMS yang telah saya kembangkan di SPADA Indonesia dan LMS yang dikelola oleh Universitas Tanjung Pura. Kriteria penilaian mahasiswa terdiri dari pemahaman teori, kemampuan menganalisis, interpersonal skill berupa kemampuan komunikasi dengan klien secara umum dan memahami permasalahan klien melalui simulasi. Selain itu, tercapainya pula technical skill dalam mengaplikasikan tools manajemen proyek perangkat lunak yang salah satunya yakni Microsoft Project. Bobot penilaian kompetensi dibagi dalam 10 kehadiran, 30% assessment, 30% mid project, dan 30% final project. Adapun capaian kompetensi mata kuliah meliputi mahasiswa memahami konsep dasar dari proyek, memahami manajemen proyek, dan pemahaman terhadap project management body of knowledge. Sehingga mahasiswa dapat membedakan karakteristik dari proyek, serta memahami landasan dalam pelaksanaan praktik manajemen proyek perangkat lunak yang berasaskan pada project management body of knowledge. Bentuk interaksi dalam perkuliahan terbagi menjadi pembelajaran tatap muka, small group discussion, untuk menyampaikan pengalaman proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya. Selain itu, terdapat pula sesi tanya jawab dengan memanfaatkan platform pembelajaran dalam hal ini Quizzes, Kahoot, serta mengoptimalkan fungsi diskusi pada platform LMS. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi ya pada hari ini di mata kuliah saya yaitu Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Kita hari ini akan masuk ke dalam materi yaitu Manajemen Proyek dan Project Management Body of Knowledge. Nah, mungkin sebelum kita memulai kehadiran mata kuliah pada hari ini, saya minta dulu untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai kelas pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terkait beberapa sub pokok bahasan, oke? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan maupun pengertian dari proyek. Kemudian apa itu manajemen ya? Apa itu manajemen? Lalu apa itu manajemen proyek? Dan yang paling penting ada yang namanya Project Management Body of Knowledge. Nah, silakan diperhatikan. Ternyata dikatakan personal proyek ketika kita mencoba untuk mendapatkan gelar sarjana itu juga bagian dari proyek. Ketika kita mencoba untuk menuliskan sebuah laporan itu juga bagian dari proyek, gitu ya. Menulis sebuah laporan itu juga bagian dari personal proyek. Merencanakan ini pesta ulang tahun temennya, ya kan? Kemudian merencanakan membuat taman. Nah, ini adalah analogi dari proyek. Oke.
Nah, tapi kalau kita menganalogikan proyek ini, di atas ini adalah dua buah proyek. Yang satu adalah proyek membangun bangunan. Oke, yang sebelahnya proyek perangkat lunak. Sebenarnya sama saja. Yang membedakannya adalah mereka mengerjakan bentuk proyek yang menghasilkan output yang berbeda. Itu saja. Ya. Namun, yang terkait di dalam sebuah proyek, yang pertama itu adalah uang ya, bukan celengan ya, uang. Nah, ada uangnya. Ada apa lagi nih? Waktu. Kemudian tim, benar, tim ya. Orang Bu, ya benar. Orangnya dalam bentuk tim gitu ya. Dan yang terakhir adalah target, aim gitu ya. Tujuan kita, apa yang mau kita buat. Kita pahami dulu pengertian dari proyek. Oke. Proyek itu dikatakan kegiatan temporer. Oke ya. Proyek dikatakan kegiatan temporer. Apa itu temporer? Ya, sementara. Atau kegiatan itu terbatas pada waktu, gitu ya. Jadi dia bukan kegiatan yang terus-menerus kita lakukan. Kalau saya sebagai dosen, apakah kegiatan ini temporer? Saya ngajar tahun ini, tahun depan enggak? Enggak ya, semuanya ya. Saya mengajar di tahun ini, tahun depan pun saya tetap mengajar, bahkan di mata kuliah yang sama. Sehingga profesi saya sebagai dosen, apakah saya bisa bilang dosen itu adalah proyekan? Tidak, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi proyek adalah usaha terkoordinasi yang menggunakan kombinasi berbagai resource. Nah, ini yang penting, bahwa dia tidak melibatkan satu resource saja. Human-nya pun melibatkan human yang sangat banyak. Maka tadi tim kan melibatkan biaya, finansial, administrasi, technical. Gitu ya. Kenapa itu semua dilibatkan? Karena proyek itu waktunya terbatas. Itu dia. Jadi tadi ya katanya temporer. Artinya kalau temporer dia memiliki awal dan akhir, memiliki awal dan akhir karena dia punya yang namanya garis waktu, gitu ya. Dan memiliki yang namanya jadwal, biaya, ada lagi namanya batasan kualitas. Nanti akan dijelaskan. Kemudian dikatakan sebagai usaha yang spesifik, ada batasan resikonya, kemudian memiliki scope-scope yang harus dilaksanakan. Jadi intinya yang menjadi acuan bagi pekerja untuk tahu mengerjakan apa. Ya. Oke, setelah memahami apa itu proyek, kita akan masuk ke dalam manajemen. Nah, pertama manajemen itu kita kaitkan dulu dengan pengertiannya secara bahasa ya. Jadi katanya itu dalam bahasa Italia. Sebenarnya saya juga nggak tahu cara nyebutnya gimana ya. Tapi ada artinya to handle gitu ya. Mengacu kepada penanganan kuda olahraga. Diambil dari kata itu. Juga pada kamus itu dalam bahasa Latin yang disebut juga sebagai tangan. Lalu manajemen itu dikatakan bermakna untuk mengelola, melatih, mengarahkan. Nah, dari itu kita udah paham bahwa manajemen itu adalah sesuatu kegiatan untuk mengelola. Intinya seperti itu. Nah, siapa yang di sini nggak pernah mengelola sesuatu? Tidak mungkin kan? Semua manusia itu pasti pernah mengelola. Hidup kita saja kita manage. Ya kan? Bangun pagi harus seperti apa yang harus kita lakukan dalam satu hari ini. Ya kan? Itu adalah bagian dari manajemen. Jadi project management dikatakan sebagai aplikasi dari sebuah pengetahuan. Kita mengaplikasikan yang pertama pengetahuan yang kita miliki. Kedua, itu adalah kemampuan yang kita miliki. Ketiga, tools. Kemudian teknik, gitu ya. Yang mana itu diperlukan dalam sebuah proyek aktivitas untuk kita bisa mencapai suatu kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan? Yang berada di dalam proyek tersebut, ya. Contohnya yaitu stakeholder. Jadi stakeholder atau siapapun yang memiliki kepentingan di dalam proyek. Ada proyek sponsor atau yang memberikan proyek gitu ya, yang mengerjakan pun gitu ya. Tapi paling utamanya adalah klien atau si proyek sponsor gitu ya.
Itulah, kita harus memenuhi kebutuhannya. Project Management Body of Knowledge. Nah, sekarang kita kenalan sama yang namanya Project Management Body of Knowledge. Jadi ini sebenarnya adalah suatu standar. Sebenarnya banyak sekali standar, namun standar ini yang memang sering digunakan, yang dibuat oleh namanya PMI, Project Management Institute, ya. Nah, dia mengembangkan ini sebagai standar untuk memberikan struktur, istilah, proses, praktik yang terbaik bagaimana mengelola proyek. Jadi bentuknya itu seperti dokumen yang bisa kita ikuti. Ketika kita ingin melakukan manajemen proyek, kita bisa mengacu kepada PMBOK ini ya, Project Management Body of Knowledge. Ya, dimana supaya proyek kita nanti kita bisa tepat waktu, bisa sesuai anggaran dan bisa mencapai tujuan, karena nggak sedikit proyek yang bisa gagal, ya kan? Oke, apa aja isinya? Nah, step by step pada Project Management Body of Knowledge itu ada yang namanya initiating, kemudian planning, lalu executing, monitoring and controlling, dan terakhir adalah closing. Ini adalah yang kita sebut sebagai Project Management Knowledge Area. Jadi untuk tahu project management itu area pengetahuannya itu apa saja, ini semuanya. Di sini ya, ada cost. Project management body of knowledge areanya itu mencakup kepada ini semua. Resiko harus dipertimbangkan, harus di-manage resiko. Ya kan? Misalnya ternyata ada pekerja yang sakit. Nggak mungkin dong, sakit pulang kampung, ya udahlah, ditunda aja lah seminggu. Klien ngamuk dong, ya kan? Kalian aja misalnya, tunda dulu ya makannya, soalnya ini gas habis, kalian bisa ngamuk kan? Nah, maka harus ada yang namanya manajemen resiko. Apa yang harus dilakukan ketika gasnya habis? Ada Gojek, ya kan? Kemudian sekarang ada yang namanya The Magic Triangle. The Magic Triangle ini kenapa disebut seperti itu? Karena mereka tuh lucunya saling tarik-menarik. Mereka harus balance. Segitiganya nggak ada yang boleh lanjut sendirian. Jadi mereka harus balance. Itu disebut The Magic Triangle. Apa aja yang ada di dalamnya? Perhatikan ya. Yang pertama, yang paling atas apa? Yang kiri? Quality. Kualitas, ya. Terakhir, time, waktu, gitu ya. Jadi gimana konsepnya, gitu ya. Intinya adalah, kalau misalnya, Pak, saya nggak mau lama, time-nya tolong dikurangi. Apa yang terjadi pada kualitas? Berkurang pastinya. Cost-nya tentu juga bisa ditekan. Itu yang terjadi. Dan ini adalah acuan. Artinya apa? Ketika kita mau membuat proyek, kita harus memastikan the magic triangle ini balance. Silakan bikin kelompok. Bikin kelompok, 2 kelompok saja, kemudian kalian dipersilakan untuk diskusi. Saya pernah ngerjain proyek apa sih sebelumnya? Dan nanti silakan menyampaikan presentasi sedikit mengenai proyek yang sudah pernah dikerjakan. Silakan. Kakak bikin kalau nggak bisa. Oke, sini. Oke, jadi semuanya sudah selesai diskusi ya. Oke, berarti sekarang saya minta dulu mungkin kelompok, silakan angkat tangan, siapa yang mau duluan? Perkenalkan, nama saya Christian Rocky, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya pernah terlibat dalam sebuah proyek sosial dalam kegiatan pengabdian mahasiswa pada masyarakat. Salah satu proyeknya adalah melakukan pelatihan kepada mahasiswa SMA. Pelatihannya terkait dengan membuat sebuah website sederhana. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih anak-anak SMA dalam membuat sebuah website menggunakan HTML dan CSS. Kalau untuk pembuatan websitenya berapa lama? Kalau untuk pembuatan websitenya sekitar 2 jam. 2 jam. Wah, ini proyek yang cukup kilat ya. Ternyata ini proyek kilat gitu. Ya mungkin karena sudah memiliki skill gitu ya. Walaupun mungkin untuk mengkode memang 2 jam, tapi mungkin waktu yang dibutuhkan untuk planning
itu mungkin lebih dari itu. Kalau resiko mungkin ada nggak? Untuk resikonya mungkin dari segi waktu ya bisa jadi karena ada kendala dari device atau dari anak-anak memahami, mungkin waktunya overtime sehingga melebihi dari jadwal yang sudah direncanakan. Oke, baik. Terima kasih Rocky. Kita berikan aplaus dulu. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Fulfi. Saya mewakili kelompok dan ingin menyampaikan bahwa saya pernah terlibat dalam membuat suatu proyek, yaitu acara lomba paskibra tahunan di SMA saya. Jadi lomba paskibra ini diikuti dari sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Barat, dan ini merupakan agenda tahunan dari sekolah saya. Lalu yang mengikuti ini dari anak SMP hingga SMA. Seperti itu. Biayanya ada nggak? Untuk rincian biaya persisnya saya lupa Bu, tapi untuk beberapa rincian biaya sebelum hari H itu banyaknya habis ke bensin, administrasi untuk membuat surat-surat. Oke, tapi itu sudah diatur di dalam RAB. RAB benar Bu. Oke, baik. Nah, berarti ada pembiayaan. Kalau resiko mungkin? Resiko dari pembuatan acara itu yang paling terasa ya Bu ya, dari sisi kepanitiaannya tuh, karena isi panitianya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 kan, jadi banyak dan jadi kurang efisien ya Bu. Jadi ada yang nggak ngerti job desk, ada yang acara yang panitia yang cuma numpang gitu Bu. Jadi membebankan seseorang di job desk yang kita nggak kerjain gitu Bu. Oke ya, jadi kalau kita mendengar tadi ya dari kelompoknya Rocky dan teman-teman maupun Fulfi dan teman-teman, sebenarnya resiko utama yang bisa kita coba analisis paling banyak datangnya dari human. Dari human. Memang benar sekali bahwa kalau kita melihat di problem management body of knowledge, itu bahkan ada 2 jenis manajemen yang melibatkan human. Yang pertama adalah human management. Yang kedua, communication management, human or stakeholder management. Bayangkan, sampai ada 2 yang di-manage. Kenapa? Karena manusia itu paling susah diatur. Ya kan? Benar ya? Nah, jadi sebenarnya bagaimana caranya sampai hal-hal itu tidak terjadi lagi? Itu kalau kita menerapkan communication management dengan baik. Setiap akan mau memasuki fase deadline atau setiap kalian mengerjakan sesuatu itu kalian harus pikirkan, oh ini saya harus sampaikan ke orangnya bahwa ini harus segera diselesaikan. Kalau misalnya ada yang tadi cuma numpang-numpang aja nggak ngapa-ngapain, harus disampaikan. Anda punya job desk di sini, Anda punya list pekerjaan di sini, Anda harus kerja sesuai dengan job desk Anda, karena yang namanya proyek itu dibayar. Nah, jadi sebenarnya memang resiko itu paling besar pada human. Oke, sekarang semuanya siapkan handphonenya masing-masing. Kita saatnya Kahoot. Kita akan lihat, kita evaluasi apakah semuanya sudah paham tentang materi yang saya ajarkan tadi. Dan kita lihat siapakah pemenangnya. Oke? Sudah siap semuanya? Siap. Siap ya? Kita mulai ya. Wah, masih ada yang salah. Ketekan ya Bu. Ternyata masih ada yang salah. Hati-hati ya, pertanyaannya adalah bukan. Maka ada yang, oh masih Rocky, masih Andrian dan masih Mutiara. Wah, mantap ya, semuanya benar. Oke, karena nggak ada yang meningkatkan gaji manajer proyek kan ya? Lebih baik kita ningkatin gaji sendiri aja. Oke, kita lihat scoreboardnya masih berada pada posisi yang sama. Ayo segera salin.
mungkin terkecoh ya. Terkecoh dengan kata Kualitas. Terkecoh dengan kata kualitas. Jadi tadi sebenarnya saya ada nyampaikan sedikit bahwa kualitas itu kaitannya juga dengan scope. Oke, yang ingat ya, pertanyaan terakhir. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Wah, ini gampang banget. Ayo semuanya. Wah, palingnya cepat. Palang merah Indonesia. Podium. Ketiga. Andrea kedua ya. Selamat Andrea. Oke, jadi tadi kita udah melaksanakan kuis yang tadi udah terpilih. Syukurlah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tugas assignment. Nanti semuanya masing-masing ya, tugasnya individu, silakan membuat blog artikel gitu ya, yang nanti dimasukkan ke dalam blognya masing-masing, menulis tentang apa yang sudah kita bahas dalam satu hari ini ya. Garis besarnya pasti project management, dan project management body of knowledge. Oke, kalau begitu akhir kata saya ucapkan terima kasih ya semuanya sudah mendengarkan perkuliahan saya pada hari ini. Saya akhiri semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.